Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya selaku host sekaligus moderator masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara Cuan Yuk, dan di sini alhamdulillah saya ditemani oleh Coach Wulan dan narasumber yang tidak kalah hebatnya pada hari ini sudah menemani, dan insya Allah nantinya apa yang disampaikan akan membuat kita menjadi lebih pintar lagi, lebih naik kelas lagi menuju ekonomi yang lebih baik lagi. Di sini saya ucapkan terima kasih pada Coach Wulan yang selalu tidak henti-hentinya menemani, memotivasi dan bahkan menginspirasi setiap UMKM yang ingin naik kelas. Dan tak lupa kepada narasumber, saya ucapkan terima kasih juga yang pada hari ini sudah sudi mengisi pada acara Cuan Yuk. Selanjutnya tak lupa kepada semua yang telah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi kita lebih baik lagi, menjadi ekonomi kita lebih dekat lagi menuju Indonesia yang lebih tangguh dan sukses. Tidak panjang lebar, silahkan Coach bisa mengawali pada hari ini dengan sedikit motivasi untuk para UMKM kita yang sedang terdampak ini. Silahkan Coach. Oke, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini terima kasih Bu Ani yang sudah mau menjadi moderatornya. Mbak Bu Ani ini luar biasa ya, pengusaha iya, tapi tetap bisa menjadi moderator, mendampingi teman-teman untuk bisa dapat ilmu. Semoga apa yang nanti Pak Andre bawakan bermanfaat buat semua teman-teman pelaku usaha. Kalau saya melihat judulnya itu kan manfaat aplikasi mobile buat usaha ya. Kalau sekarang memang sudah menjadi keharusan ya Pak Andre ya, harus menggunakan aplikasi atau setidaknya kita harus belajar digital agar usaha kita bisa merambah pada market-market yang kita ingin sasar. Jadi karena aplikasi mobile ini sangat memudahkan ya, dan kita juga bisa menambahkan tujuan market dan lain-lain yang kita ingin lakukan, karena di fitur-fiturnya juga biasanya sudah lengkap ya. Kalau aplikasi mobile kayak Facebook yang untuk bisnis itu sudah sangat lengkap, sehingga kita bisa melakukan promo-promo, bahkan kita bisa membuat toko atau event itu sendiri di aplikasi mobile. Jadi teman-teman jangan lewatkan acara ini ya. Yespreneur itu akan selalu hadir untuk memberikan knowledge, memberikan inspirasi, memberikan sharing kepada semua teman-teman. Tidak berlama-lama, silakan Bu Anik dan Pak Andre untuk melanjutkan. Terima kasih motivasinya dan inspirasinya, sehingga para UMKM ini selalu merasa bersyukur yang sudah mempunyai seperti Coach Wulan ya, yang selalu memotivasi, selalu menginspirasi agar tetap bertahan di masa pandemi ini. Tak kalah pentingnya ini sudah bersama kita narasumber yang hebat. Beliau juga pengusaha yang sukses di sini yang sudah berkenan menemani kita, bahkan mengisi untuk menginspirasi para UMKM dari seberang sana. Pak Andre, monggo silahkan, yang tidak berlama-lama. Kami ingin segera menikmati sharing yang akan diberikan. Silahkan Pak Andre. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan juga, nama saya Andre. Kali ini saya akan sharing terkait dengan manfaat aplikasi mobile untuk bisnis. Mungkin tadi Coach Ulat sudah menyampaikan sedikit bahwasanya
aplikasi mobile itu adalah sebuah keharusan. Tapi ada dua persepsi sebenarnya, Coach. Aplikasi ini punya sendiri atau kita memanfaatkan aplikasi orang lain untuk usaha kita. Nah, nanti saya akan membahas kedua-duanya. Tapi untuk membuat aplikasi mungkin ada sesi lain ya, karena untuk membuat sebuah aplikasi itu butuh waktu. Oke, saya langsung saja mulai slide saya. Yang pertama ini terkait dengan topik dan tema kita pada hari ini, yaitu manfaat aplikasi mobile untuk bisnis. Saat ini ya, memang zamannya zaman aplikasi. Bahwasanya setiap usaha kita, setiap bisnis itu pasti memerlukan tools-tools ya, penunjang. Kita ingat dulu pernah melihat ini ya, nah ini Yellow Pages pernah melihat ya, di tahun-tahun 2010 kita pernah menerima buku tebal ini, buku berwarna kuning yang sebagian besar isinya hanya nomor telepon saja. Nomor telepon. Jadi ada bisnis, ada nomor telepon saja. Dan kemudian sudah bertambah, ada yang menggunakan email, ada yang menggunakan website. Sejak tahun 2018 sampai sekarang mereka hanya online, tidak mencetak lagi kertas tebal ini. Karena dulu ketika saya usaha travel, berkantor di Padang, itu hampir setiap keluar buku ini diantar sama petugas dari Telkom ya. Kan ini kan diproduksi oleh Telkom Group gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah tidak menerima lagi. Karena apa? Karena sudah bergeser kecenderungannya ke online. Setiap informasi yang kita butuhkan, kita ingin usaha apa gitu, misalkan di Kota Padang, usaha layanan akikah di Kota Padang, itu akan muncul di Google. Kalau kita menggunakan gadget, menggunakan Google Search, itu akan muncul. Semua pemilik usaha yang menggunakan atau yang usahanya akikah yang sama itu akan muncul. Termasuk lokasinya, alamatnya, nomor handphonenya, emailnya, websitenya, itu akan muncul di per halaman di HP kita di Google. Saya mulai dari sini. Ini bukan foto rumah saya. Ini adalah foto usaha tetangga saya. Dia punya usaha mie online ya. Di sebelah kanan ini ada mie online. Spanduknya kecil aja. Dan ketika ada order datang orang bermotor ke rumah dia untuk membawa dan pesan makanan. Usahanya hanya begini aja di depan rumah, tidak ada etalase, tidak ada nampak seperti sebuah toko ya, hanya rumah. Inilah model bisnis yang sekarang. Hanya spanduknya kecil, kemudian di ujung sana ada dekat pintu tuh ada sedikit ada neon box mie online gitu. Dan omsetnya per hari itu ordernya puluhan ya. Satu mangkok mie-nya itu kurang lebih sekitar 20.000. Mie-nya mie biasa tapi dia mie pedas gitu. Mungkin kita pernah tahu. Dan ini hanya di rumah saja. Dari mana dia dapat order? Mungkin semua kita tahu juga. Inilah aplikasi pendukung untuk bisnis teman saya tadi. Gojek, Grab, Maxim, ya saya sebutin mungkin mereknya. Atau ada juga aplikasi sejenis yang lokal punya juga ada ya. Kayak kalau di Padang itu ada yang terbaru Awak Antar ya. Ada Udajek, ada juga macam-macam. Karena aplikasi itu terus berkembang untuk bisa berkompetisi ya dengan super apps ini, Gojek, Grab, dan Maxim. Jadi mie online ini hanya mendaftar ke aplikasi ini dan dapat order dari sana. Hanya itu. Dan itu menjadi mata pencarian, menjadi tambahan pemasukan bagi pebisnis ya, wirausaha. Ini contoh ya, contoh desain tadi. Sebelumnya kita lihat di depan rumahnya hanya ada spanduk kecil, tidak ada nomor handphone, hanya spanduk saja, mie online saja, tidak ada lagi yang lain. Saat ini usaha kita pasti butuh yang begini. Sebelumnya di Yellow Pages beberapa tahun yang lalu hanya ada nama perusahaan, kemudian nomor HP, sama fax email. Itu zaman-zaman 2010-an lah ya. Nah, saat ini sekarang itu banyak sekali. Mungkin kita pernah melihat selebaran-selebaran atau flyer ya, flyer
yang ada nama bisnisnya, kemudian alamat bisnis, selain nomor handphone juga ada WhatsApp juga, kemudian ada email, ada domain, kemudian hampir ada punya aplikasi juga, ada Instagram juga, ada Facebook juga, ada Twitter, banyak lagi semua media sosial yang digunakan sehingga muncul sebagai identitas, sebagai link untuk usaha tadi. Nah, ini satu gambaran saja sebagai gambaran untuk kita bahwasanya saat ini kita memanfaatkan aplikasi yang ada untuk mempublish, memberitahu ke dunia bahwasanya saya punya usaha ini loh, saya punya bisnis ini loh. Nah, ini jejaring dan aplikasi pendukung yang kita gunakan. Selanjutnya saya coba melihat ya hasil survei ini, melihat data. Mungkin sebagian kita juga sudah ada juga yang tahu bahwasanya ini informasi hasil riset dari lembaga ini. Total penduduk kita kurang lebih sekitar 274 juta. Kemudian mobile connection, jadi pengguna HP, handphone itu 345 juta se-Indonesia. Artinya ini melebihi dari angka populasi kita. Artinya satu orang memiliki 2 handphone atau lebih. Artinya handphone itu menjadi keharusan ya. Masing-masing kita tuh wajib punya, apalagi pengusaha, apalagi untuk sekolah saat sekarang ini ya, pasti punya handphone. Rata-rata kalau sudah masuk usia sekolah itu pasti sudah ada punya handphone masing-masing. Nah, ini angka riset mereka. Next, ini device ownership. Nah, jadi ini sebelum saya ke materi, ini ada hasil riset dari lembaga yang sama, bahwasanya pemilik handphone itu 98% ya, yang menggunakan smartphone. Oke, ini seperti yang disampaikan Coach Gulan di awal, banyak sekali aplikasi mobile. Android dengan Play Store-nya, apalagi di Indonesia, pengguna Android sangat sekali. Artinya pasar untuk kita menggunakan Android itu besar sekali. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terkait dengan membuat aplikasi ya. Ada juga pemanfaatan aplikasi. Topik kita pemanfaatan aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, kita ada 2 persepsi di sini. Apakah aplikasinya milik kita? Artinya UMKM atau UKM itu punya aplikasi sendiri. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Misalkan usahanya usaha laundry, apakah ada aplikasinya gitu di Play Store atau di Apple iOS. Saya akan coba bahas dulu yang pertama, membuat aplikasi ya. Nah, ini satu yang menarik karena membuat sebuah aplikasi ini sangat jarang ya, apalagi terutama UMKM. Rata-rata yang pemilik aplikasi ini perusahaan-perusahaan besar ya, karena memang tidak semua orang pandai bahasa program, kemudian tidak semua pandai juga dalam hal membuat dan mendesain sebuah aplikasi, karena banyak sekali perangkat-perangkatnya, kemudian biaya juga kalau seandainya dibuat dari awal sampai seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan segala macamnya, tetapi hasilnya pun juga luar biasa. Tapi manfaatnya pun juga luar biasa. Bahkan Gojek, Grab itu bisa merubah sistem bisnis, menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang baru gitu, yang mungkin belum terpikir sebelumnya. Artinya apa? Ini menjadi sebuah ikutan besar gitu, menjadi suatu lompatan dan perubahan yang besar bagi bisnis. Kemudian peradaban itu juga berubah karena aplikasi ini. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ini jadi poinnya. Oke, ini ada sedikit informasi ya terkait dengan bagaimana dan manfaat aplikasi mobile ini untuk bisnis. Karena ke depan kita mempush ya, mendorong UMKM di Yespreneur itu, nanti member-member di Yespreneur, kita ingin mengadakan ke depannya untuk mendorong aplikasi ini menjadi sebuah tambahan item untuk penunjang bisnis. Karena aplikasi ini menarik ya, karena kalau dikaji-kaji secara detail itu selain data pelanggan dapat, kemudian di handphone kita itu aplikasi kita dengan logo merek kita itu muncul di halaman depan handphone pelanggan kita masing-masing. Itu tuh kelebihannya aplikasi. Yang pertama, memperluas market. Aplikasi yang ada
misalkan ya kita bikin aplikasi bagi UMKM, kemudian aplikasi kita input di marketplace, kemudian itu bisa di-download ke semua pengguna Android seluruh dunia. Artinya itu tanpa batas. Semua orang bisa download, bisa melihat profile company atau produk yang ditawarkan aplikasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu langsung, sebagai saluran pemasaran langsung. Jadi pemilik aplikasi ini ya, jadi kalau kita punya aplikasi, kita punya pemasaran langsung. Artinya dari aplikasi itu punya notifikasi. Saya juga punya aplikasi dari ketiga usaha saya, kayak Stesen Travel, Ika, kemudian Umroh, itu sudah ada aplikasi masing-masing di Play Store. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Artinya usaha atau bisnis yang ada aplikasi dengan tanpa aplikasi itu tentu berbeda ya. Brandnya beda, kemudian coba dibayangkan bagaimana Traveloka atau Gojek itu tidak ada aplikasi, hanya dari website. Sama dengan bisnis yang lain. Artinya aplikasi ini pasti mempunyai dampak yang signifikan bagi bisnis mereka. Gojek dia tidak melayani order lewat website, hanya aplikasi saja. Traveloka mungkin dia ada, tiket.com juga mungkin ada, tapi kalau Gojek, Maxim, kemudian Grab dia tidak melayani order via website. Semua push by aplikasi, semuanya di aplikasi semuanya. Artinya apa? Dia tahu bahwasanya ke depan aplikasi ini menjadi cara dan metode yang baik untuk marketing, cara yang baik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena apa? Dengan aplikasi itu menempel di handphone pelanggannya sehingga mereka bisa melihat gerak-gerik, kemudian mengetahui apa saja yang dibutuhkan bagi pelanggannya dengan aplikasi ini. Karena aplikasi ini banyak sekali ya, analitik, kemudian sistem yang mengaturnya sehingga kita secara langsung tahu bagaimana interaksi kita dengan pelanggan. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, membangun merek dan branding. Dengan aplikasi tentunya meningkatkan merek sebuah bisnis. Coba kita lihat di lapangan ya, bahwasanya hampir semua perusahaan besar itu memiliki aplikasi. Telkomsel, kemudian hampir semua operator itu punya aplikasi. Mereka mengarahkan semuanya interaksi dan transaksi mereka ke aplikasi semuanya. Bahkan di website sendiri jarang atau mungkin sangat jarang sekali. Semua hasil penelitian pun larinya ke aplikasi. Semua transaksi, payout, payment, semua itu lewat aplikasi semuanya. Nah ini ke depan ini harus kita dorong untuk UMKM untuk bisa memiliki aplikasi. Yang kelima itu menonjol dalam persaingan. Artinya setiap ada bisnis atau usaha yang sama, katakanlah laundry gitu, laundry atau katakanlah usaha A dengan B sama jenis usahanya, tapi yang si A punya aplikasi, brandingnya bagus, pasti customer akan lari kepada perusahaan yang memiliki aplikasi. Karena apa? Aplikasi sebagai bentuk keseriusan ya, keseriusan pebisnis dalam hal menguatkan brandnya. Nah, ini salah satu manfaatnya. Oke, ini sedikit informasi terkait dengan software ya. Ini lebih teknis lagi sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang hadir hari ini. Ini ada beberapa sedikit informasi software untuk membuat aplikasi Android. Ini banyak sekali, nanti Ibu Bapak bisa Google di internet, software pembuat aplikasi itu banyak sekali. Ini diantaranya, dan kebetulan saya selipkan sedikit informasi, saya punya aplikasi dan saya membuatnya dengan sistem Siberian. Nah, itu yang paling bawah itu ada Siberian CMS. Saya membuat aplikasi dari sana dan memang tidak mudah ya, karena memang harus paham juga bahasa-bahasa CSS, HTML. Ini mungkin larinya ke ini ya, hal-hal yang teknis. Oke, ini informasi saja. Ini aplikasi saya yang saya buat di Play Store.
Ada Akikahnya, ada Chess and Travel. Nanti Ibu Bapak bisa lihat di Play Store, bisa di search. Ini contoh aplikasi yang sudah saya buat sendiri. Ini juga ada Gelora ya. Jadi Gelora Kota Padang juga kebetulan saya pengurus di Gelora Padang. Ya, jadi khusus di PD Padang kita sudah ada aplikasi sendiri ya Bu. Poin yang kedua ya, ini pemanfaatan. Nah, ini mungkin langsung saja. Kalau yang pertama tadi kita membuat aplikasi sendiri, yang mungkin tidak semua orang bisa itu mungkin menggunakan pihak ketiga untuk menggunakan atau memesan aplikasi atau membuatkan aplikasi untuk kita. Itu contoh saja. Kita masuk ke yang kedua, pemanfaatan aplikasi. Nah, ini sama seperti tadi yang Coach Plan sampaikan, aplikasi yang ada di marketplace baik itu Android dan di Apple itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Di Android sendiri, Android itu sejak 2008 ya berdirinya. Yang ada Play Store dulu namanya Android Market. Kemudian seiring waktu berubah menjadi Play Store yang ada di HP kita. Nah, ini yang akan kita manfaatkan untuk menunjang usaha kita. Ini yang kedua ini. Nah, ini dia. Ini mungkin tidak asing lagi ya. Saya rasa mungkin semua tahu Google itu sebuah sistem yang kompleks sekali. Bahkan dengan suara saja kita bisa perintahkan, "Hey Google, oke Google," itu langsung mencari dengan sendirinya gitu. "Oke Google, cari usaha A di kota A," gitu. Nah, itu langsung mencari. Itu via voice. Makanya ada lambang ini ya, lambang voice itu di sini. Nah, ini canggihnya sekarang. Jadi handphone itu tidak hanya untuk telepon atau untuk SMS atau WA saja, bahkan Google kita bisa perintah dengan suara kita. Itu ada settingannya, namanya Google Assistant. Nanti bisa dicek di handphone masing-masing. Ini produk Google, ini sekilas ya. Karena kebetulan saya juga mitra Google ya, jadi saya sedikit memberikan informasi sih terkait dengan produk Google. Ini Google itu banyak sekali produknya. Mungkin selama ini yang familiar kita gunakan hanya Chrome, email ya, kemudian YouTube gitu kan. Padahal Google itu banyak sekali, bahkan untuk edukasi, bahkan Zoom ini ada juga Google punya, namanya Google Meeting. Oke, ini informasi ya, maksudnya pengguna Android itu di Indonesia banyak sekali. Ini perbandingannya jauh sekali. Android itu 92%. Ini share of web traffic by mobile OS. Artinya ini pemilik Android ini banyak daripada Apple. Nah, ini informasi bahwasanya di Indonesia pengguna Android itu banyak. Artinya kalau kita punya aplikasi di Play Store itu akan banyak sekali berpeluang untuk di-download dan digunakan aplikasi kita di Indonesia. Ini Play Store ya. Lahir tahun 2008 dengan nama Android Market, sekarang namanya Play Store dengan logo juga yang baru. Oke, kita masuk di aplikasi yang pertama ya. Ini pengalaman saya, mungkin ada juga pengalaman yang lain di sini. Ini saya hanya share informasi saja terkait dengan aplikasi yang sering saya gunakan. Mungkin di sini juga ada yang sering menggunakan yang lain, banyak sekali ya. Kalau kita buka, kita kaji di Play Store itu banyak sekali aplikasi yang sama dengan Canva. Canva ini aplikasi graphic design. Ini cocok sekali untuk UMKM, bagi yang baru berusaha atau mau bikin logo awalnya atau mau redesign logo lagi. Nah, ini saya gunakan Canva ini sampai sekarang. Saya sudah lama menggunakan Canva. Sejak saya pakai Canva ini saya udah uninstall itu namanya Corel Draw sama Photoshop tuh nggak pakai lagi. Nah, ini bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu semuanya yang UMKM bisa menggunakan aplikasi ini di Play Store Canva. Dia nggak berbayar, gratis. Bisa desain apa saja, mau bikin logo, mau bikin desain. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, ini bagi yang tahu mungkin nggak ada masalah ya. Mungkin bagi yang belum tahu nih, ini informasi bagi yang ingin memperbaiki logonya, kemudian mendesain ulang lagi template-nya, atau mau bikin flyer, mau bikin sosial media post, Facebook post, semuanya ada di sini. Dengan menggunakan Canva ini itu mempermudah ya, mempermudah UMKM dalam hal membuat flyer, logo, desain, kemudian apa lagi itu, presentasi juga, website, hampir semuanya ada di sini lengkap, itu free. Nah, ini aplikasi pertama mungkin untuk UMKM ya. Nah, ini dalam sosial media ini sudah sepatutnya ya. Tadi yang pertama untuk membuat brand dan logo kita menggunakan Canva, dan masih banyak lagi mungkin yang lain.
Kalau Google tuh namanya Snapseed, ada juga aplikasi yang sejenis juga banyak, tapi saya lebih cenderung ke Canva karena cukup mudah digunakan. Untuk sosial media pendukung ya, untuk UMKM ini sudah kewajiban. Rasanya agak kurang kalau tidak mempunyai IG, nggak mungkin ya saat ini UMKM tidak mempunyai IG, fanpage, marketplace, dan WA bisnis. Itu tergantung kebutuhan saja sebenarnya. Tapi alangkah baiknya Instagram itu penting karena pengguna Instagram ini berbeda dengan pengguna marketplace seperti di Facebook ya. Karena Instagram ini cenderung kepada person to person, artinya lebih ke milenial, ke bawah gitu. Nah, ini untuk pasarnya Instagram. Kalau marketplace dan fanpage itu lebih banyak ke ini ya, usianya agak ke atas gitu. Nah, ini pengguna Facebook. Kemudian saya juga sering ya sampaikan ke teman-teman kalau seandainya ingin posting barang atau sesuatu yang ingin dijual, postinglah di marketplace Facebook, karena menurut survei Facebook penggunanya sangat banyak sekali dibandingkan yang lain. Facebook itu paling tinggi. Kalau kita posting di Instagram, ya tentu tergantung follower ya. Kalau follower kita banyak, ya mungkin dia langsung melihat itulah postingan kita. Tapi kalau kita posting di marketplace di Facebook, itu kemungkinan closing itu lebih tinggi. Karena apa? Karena itu sebagai marketplace-nya Facebook untuk kita berjualan di sana. Kemudian WA bisnis ya, sama juga. Karena mungkin hampir semua kita di sini memiliki WA bisnis. Ini sebuah aplikasi yang perlu wajib kita punya. Ini yang berikutnya, Google Businessku. Ini pernah juga kemarin kami adakan semacam ini ya, mentoring bisnis di di Kota Padang kemarin. Ada UMKM yang belum mengenal Google Businessku ini juga penting juga sih. Karena ketika seorang mempunyai handphone atau mobile, katakanlah kita pribadi gitu, kita ingin mencari sebuah bisnis, misalkan saya ingin mencari laundry terdekat di rumah saya, terdekat atau di Kota Padang. Ketika kita ketik di Google Search, maka akan muncul semua bisnis yang ada. Nah, itu masuk melalui Google Business ini. Makanya setiap UMKM, apapun itu, silakan install ini aplikasi, kemudian buat usahanya tampil di Google Maps, tampil di Google Business ini, dan kemudian dikelola. Karena ini yang kurang ya. Rata-rata hanya menginput tempat usahanya saja tanpa dikelola dengan baik apa itu bisnisku ini. Karena di bisnisku ini ada informasi ya, ada gambar di sana, kemudian ada review, ada foto, ada postingan, ada lokasi. Karena rata-rata saya lihat, saya juga termasuk Google Local Guide ya. Artinya saya suka mereview-review lokasi tertentu untuk saya review dan saya upload, saya foto, saya upload ke Google. Nah, rata-rata tuh memang kurang foto-foto, kemudian kurang review, kemudian websitenya tidak ada, nomor kontaknya tidak ada, sehingga ketika calon customer mencari kita di Google, itu tidak muncul nomor kontaknya, sehingga harus ke lokasi. Nah, ini penting sekali. Mungkin bisa belajar mandiri di YouTube juga banyak bagaimana membuat account di Google Businessku di HP kita. Ini penting sekali. Ini marketplace mungkin sama tadi juga, hampir semua marketplace itu bagi UMKM wajib untuk mengupload foto produk-produknya. Tapi yang perlu diingat adalah menurut survei toko marketplace yang cukup familiar dan banyak digunakan saat ini, menurut survei adalah Shopee, Tokopedia ya. Itu banyak sekali. Kalau yang lain itu sudah mulai menurun. Nah, bagi UMKM yang ingin mulai berjualan di marketplace atau sudah berjualan, ya, fokuskan kepada marketplace ini. Ini next aplikasi berikutnya ya. Nah, kemarin juga saya pernah menyampaikan juga ketika mentoring beberapa UMKM di Kota Padang ya. Ada yang belum tahu soal kwitansi online ini. Ini penting juga karena ini paperless. Selama ini mungkin UMKM atau usaha kita menggunakan kertas. Nah, ini ada aplikasi invoice digital. Saya pernah pakai ini dan saat sekarang masih saya pakai ini. Ini nanti bisa semacam kwitansi online. Artinya ini paperless. Kita bisa share sebagai PDF kwitansi online ini ya. Nah, seperti ini. Tampilannya lebih elegan sehingga usaha kita pun juga lebih
high gitu ya. Kemudian dengan tampilan kwitansi yang modern, tidak kwitansi yang kita beli di toko buku ya. Nah, kita bisa desain sendiri begini tampilannya. Paperless invoice. Kita bisa share ini ke WhatsApp atau ke Telegram gitu sehingga lebih memudahkan kepada pelanggan kita untuk mengetahui, oh segini tagihan saya segini yang sudah saya bayarkan, sehingga ini lebih menguntungkan bagi customer. Ini contoh yang sudah saya pakai sendiri ya. Jadi ini memang pengalaman saya sendiri ya. Ini contoh yang saya gunakan invoice-nya untuk ketika saya pakai ini. Jadi ada logonya, ada nomor handphone, ada alamat, ada invoice, ada customer, nama customer di sini, ada produk, ada angka-angka transaksi yang sudah dibayarkan dan tanda tangan saya, dan ini berupa PDF. Ketika customer kita membayar, kita hanya tinggal mengirimkan ini via WhatsApp sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda bukti pembayaran. Ini aplikasinya cukup membantu ya bagi UMKM. Namanya Simple Invoice Manager. Silakan dicari, download dan dicoba di handphone masing-masing. Oke, next. Ini juga yang terakhir ya, terkait dengan payment online. Nah, ini PR sekali ya. Saya pernah mengalami pembayaran dengan kwitansi bodong. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami, ada yang order online, transfer sekian juta, dia ngirim via WhatsApp berupa truk bank tertentu gitu. Di via WhatsApp katanya dia sudah membayar, jadi kita cek bohong gitu. Ini ada tips juga nih terkait dengan payment online. Kenapa? Karena itu sering terjadi di UMKM, bahkan juga tidak sedikit yang sudah mengirim barang atau mungkin memberikan produknya kepada calon customer ini, tapi ketika dicek dari rekeningnya tidak ada masuk mutasi sama sekali. Nah, ini payment online ini sangat terbantu dan saya rasa ini perlu ini ya pelatihan juga terkait dengan payment online, karena banyak sekali terjadi UMKM itu dibohongi, kemudian transfer palsu, mutasi palsu gitu ya. Nah, karena menggunakan bank pribadi dengan kirim struk yang isinya bohong gitu. Nah, dengan payment online kita bisa atasi itu. Ini contoh payment gateway yang mungkin bisa kita gunakan. Kalau untuk UMKM lebih cocok itu ke ini ya, payment link. Nah, ini contoh-contoh perusahaan yang melayani untuk kebutuhan transfer online bagi UMKM atau UKM juga boleh. Bahkan perusahaan besar pun juga pakai ini. Kita tahu juga kayak Traveloka, itu bisa beli tiket kemudian langsung payment online, membayar transfer semua bank, kemudian bisa kartu kredit, kemudian bisa bayarnya di Indomaret sama Alfamart, kemudian bisa lewat GoPay, ShopeePay, Dana, OVO gitu ya. Nah, ini mitra-mitranya, ini perusahaan-perusahaannya. Ini bisa dicek di Play Store, mitra ini nama mereknya, nama perusahaannya, Mitrans, PayMu, Durian Pay, Sendit, MySpay, Doku Payment, Duitku, OY Indonesia. Ini silakan dipilih yang mana yang mudah, karena memang ini juga butuh juga ya, banyak juga syarat yang perlu diperlukan. Tapi kalau untuk beberapa perusahaan itu mudah, kita tinggal daftar dan kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di perusahaan itu. Ini contohnya. Jadi ini mempermudah pembayaran customer kepada kita sebagai wirausaha. Terkadang kita mungkin pribadi punya rekening di bank tertentu ya. Sedangkan untuk transfer beda bank terkadang ya kita pelanggan pun juga malas gitu ya dengan biaya transfer, atau mungkin bisa menggunakan aplikasi yang lain yang bebas bayar, tapi itu kan ada batasnya. Nah, ini kita bisa memudahkan customer dalam hal pembayaran. Nah, mungkin dari bank syariah ke bank konvensional, nah ini semuanya memang konvensional, tapi ini mempermudah pelanggan untuk bertransaksi. Ini yang sebelah kanan ini contoh payment link. Nah, ini cocok sekali untuk UMKM ya, karena dia tidak perlu diinstal. Kita hanya meng-create payment link di kebetulan ini Durian Pay ya tampilannya. Power Durian Pay. Durian Pay ini perusahaan payment gateway baru di Indonesia, bermarkas di Singapura. Saya ke depan mungkin akan menggunakan Durian Pay ini karena sudah saling berkomunikasi ya dengan perusahaannya. Karena
kita tidak perlu berintegrasi dengan aplikasi, cukup kita bikin link payment di account kita di Durian Pay. Nanti akan tampil seperti ini. Nanti linknya itu kita kirimkan ke customer kita. Kita kasih limit 3 hari untuk dia klik link itu, nanti akan muncul pembayaran seperti ini. Nanti dia akan bisa pilih, mau pilih pembayaran lewat mana, misalkan tagihan dia 200.000, nanti dia bisa pilih pembayarannya lewat apa gitu. Lewat Dana, lewat Shopee Pay, lewat OVO, lewat BCA, hampir semua bank ada di sana. Dan di hari yang sama akan masuk ke account kita di Durian Pay. Nanti lebih aman. Kita tidak akan ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengirimkan struk bohong gitu ya. Dan itu sangat sering sekali terjadi. Bahkan saya pun juga beberapa kali sejak mulai usaha sampai terakhir, tapi alhamdulillah aman ya. Tapi itu banyak sekali pura-pura transfer, Pak kami kirim sekian juta, tolong dikirim ke saya. Pas kita cek tidak ada mutasi. Ini dengan payment link ini itu lebih aman. Kita akan melihat ketahuannya di mana gitu, dan ini biayanya rendah, lebih murah dari transfer antar bank. Ini sebagai solusi untuk UMKM dalam hal mempermudah penerimaan pembayaran. Itu ya aplikasi sedikit, karena aplikasi di Android itu banyak sekali, 3 juta lebih ya, itu bisa dicari sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ini saya rangkum saja sesuai dengan pengalaman. Tapi ini informasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Ke depan kami dari Yes Sumbar ya akan terus memberikan informasi terkait dengan aplikasi. Bahkan nanti kami sendiri dari DPD Gelora Kota Padang akan memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan aplikasi. Bagaimana membuat aplikasi per masing-masing UMKM. Kemudian bagaimana membuat akun Google Bisnisku. Ternyata banyak ya kalangan menengah ke bawah itu masih belum tahu dengan hal ini. Mungkin kita yang sering nge-zoom ini sudah paham ya. Tapi banyak sekali di luar sana UMKM itu nggak ngerti dia soal aplikasi, jauh sekali. Bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan HP-nya. Mungkin sering hanya gunakan untuk main game saja mungkin HP-nya gitu. Nah, ini perlu kita edukasi ke depannya supaya lebih termanfaatkan handphone yang dia punya, sehingga lebih produktif, sehingga usahanya itu bisa dikenal di dunia. Karena saya pernah mengalami ya, bahkan customer saya sendiri banyak dari luar, dari Singapura, dari New York, untuk tur ke sini. Tahunya dari mana? Dari website, dari aplikasi, dari Google Bisnisku gitu. Nah, karena mereka searching apa sih tour yang ada di Kota Padang atau di Indonesia. Nah, akhirnya dia dapat nomor kontak saya, langsung dikontak. Itulah manfaatnya. Ada yang dari Jakarta, dari Palembang, transaksi pengen ketemu di Padang. Nah, itu terjadi karena apa? Karena bisnis kita muncul di pencarian di mesin pencarian. Nah, itu penting sekali bagaimana ke depannya usaha itu harus go digital, apalagi untuk kedepannya harus punya beralih ke website, dan juga terakhir ada aplikasi saat sekarang ini gitu. Mungkin itu Mbak Ani penyampaiannya yang cukup panjang ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andre, ini sangat bermanfaat sekali. Sudah banyak yang dikenalkan pada hari ini. Berbangga saya pada hari ini bisa menjadi host karena saya belajar dari Pak Andre bagaimana pentingnya sesuatu aplikasi untuk membantu memperkenalkan produk kita khususnya para UMKM. Di sini mungkin Coach Ulan bisa menambahin, monggo Coach. Oke, terima kasih Bu Ani. Luar biasa hari ini materinya ya, padat banget ya Pak Andre. Kalau semua teman-teman nyimak tadi dari paparan Pak Andre, pastinya nanti bisnisnya jadi sukses nih, karena semua tadi dijelasin, daging-dagingnya semua lagi yang dijelasin. Oke, jadi teman-teman ini tadi penjelasan manfaat aplikasi mobile buat bisnis, ini benar banget. Jadi teman-teman tinggal praktekkan dan memang harus coba-coba ya, maksudnya menggunakan fitur-fitur yang sudah ada ini yang harus segera diimplementasikan buat kemajuan bisnis kita. Oke, semangat terus ya, nantikan di cuan yang akan datang. Pastinya ya sebenarnya akan terus melakukan sharing-sharing knowledge untuk kemajuan usaha
Jadi jangan lupa pantau di Cuan Yuk yang diadakan oleh Yespreneur. Oke, Bu Ani, terima kasih. Pak Andre, terima kasih. Terima kasih Coach yang tidak henti-hentinya selalu memotivasi, selalu memberi inspirasi pada semuanya UMKM atau anggota UMKM yang telah dibinanya, termasuk saya, sehingga bisa naik kelas. Terima kasih Pak Andre, paparannya begitu jelas, begitu memotivasi, begitu menginspirasi. Semoga dengan paparan tadi semua UMKM bisa jadi lebih baik lagi daripada kemarin. Kita sudahi di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.